Perkenalkan, nama saya Cahya Kamila Sugiyarta, NIM 201111101121, bidang minat Kesehatan Lingkungan, semester 6, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi. Kali ini saya akan membahas topik mengenai demam berdarah dengue. Mata kuliah yang akan dibahas yaitu entomologi dan mikrobiologi kesehatan lingkungan. Dengan dosen mata kuliah yaitu Dr. Oxfriani Jufri Sumampo, SPI MKes. Kita semua sudah tahu pasti apa demam berdarah dengue itu. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau jenis Aedes albopictus. Kedua tipe nyamuk ini ada hampir di seluruh Indonesia, tetapi pada tempat dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, nyamuk ini tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak. DBD ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah, lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan, lebam, juga kadang-kadang mimisan, buang air besar berdarah, dan juga muntah darah. Menurut Kemenkes RI tahun 2018, demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus DEN1, DEN2, DEN3 atau DEN4, dan juga gigitan nyamuk vektor dengue yang tergolong dalam virus yang disebabkan oleh flavirus memasuki aliran darah. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih agen dan vektor dari penyakit DBD. Agen penyebab penyakit DBD berupa virus dengue dari genus Flavivirus atau Arbovirus grup B. Salah satu genus familia Togaviridae dikenal ada 4 virus dengue, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Virus dengue ini memiliki masa inkubasi yang tidak terlalu lama, yaitu antara 3-7 hari. Virus akan terdapat di dalam tubuh manusia. Dalam masa tersebut, penderita merupakan sumber penular penyakit DBD. Nyamuk Aedes aegypti adalah vektor utama DBD di Indonesia. Selanjutnya, rantai penularan. Virus-virus dengue ditularkan ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi, terutama Aedes aegypti, dan karenanya dianggap sebagai arbovirus atau virus yang ditularkan demam berdarah dengue melalui arthropoda. Bila terinfeksi, nyamuk tetap akan terinfeksi sepanjang hidupnya, menularkan virus ke individu rentan selama menggigit dan menghisap darah. Nyamuk betina terinfeksi juga dapat menurunkan virus ke generasi nyamuk dengan penularan transovarian. Tetapi ini jarang terjadi dan kemungkinan tidak memperberat penularan yang signifikan pada manusia. Manusia adalah penjamu utama yang dikenal virus. Meskipun studi telah menunjukkan bahwa monyet pada beberapa bagian dunia dapat terinfeksi dan mungkin bertindak sebagai sumber virus untuk nyamuk penggigit. Virus bersirkulasi dalam darah manusia terinfeksi kurang lebih waktu di mana mereka mengalami demam, dan nyamuk tak terinfeksi mungkin mendapatkan virus bila mereka menggigit individu saat ia dalam keadaan vireamik. Virus kemudian berkembang di dalam nyamuk selama periode 8-10 hari sebelum dapat ditularkan ke manusia lain selama menggigit atau menghisap darah berikutnya. Lama waktu yang diperlukan untuk inkubasi ini tergantung pada kondisi lingkungan, khususnya suhu sekitar.
Setelah kita mengetahui rantai penularan penyakit DBD, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja faktor risiko dari penyakit DBD. Faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit demam berdarah diantaranya lingkungan rumah, yaitu jarak rumah, tata rumah, jenis kontainer, ketinggian tempat dan iklim, lingkungan biologi, dan juga lingkungan sosial. Jarak antara rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah lain. Semakin dekat jarak antara rumah, semakin mudah nyamuk menyebar ke rumah sebelah menyebelah. Bahan-bahan pembuat rumah, konstruksi rumah, warna dinding, dan pengaturan barang-barang dalam rumah menyebabkan rumah tersebut disenangi atau tidak disenangi oleh nyamuk. Berbagai penelitian penyakit menular membuktikan bahwa kondisi perumahan yang berdesak-desakan dan kumuh mempunyai kemungkinan lebih besar terserang penyakit. Macam-macam kontainer, yaitu jenis atau bahan kontainer, letak kontainer, bentuk, warna, kedalaman air, tutup dan asal air mempengaruhi nyamuk dalam pemilihan tempat bertelur. Ketinggian tempat, pengaruh variasi ketinggian berpengaruh terhadap syarat-syarat ekologis yang diperlukan oleh vektor penyakit. Di Indonesia, nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus dapat hidup pada daerah dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Iklim adalah salah satu komponen pokok lingkungan fisik yang terdiri dari suhu udara, kelembapan udara, dan curah hujan dan juga kecepatan angin. Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan tingkat pertama ini merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Secara garis besar ada beberapa cara pengendalian vektor, yaitu yang pertama, pengendalian cara kimiawi. Pada pengendalian kimiawi ini digunakan insektisida yang ditujukan pada nyamuk dewasa atau larva. Insektisida yang dapat digunakan adalah dari golongan organoklorin, organospor, dan karbamat. Yang kedua ada pengendalian hayati atau biologik. Pada pengendalian ini digunakan kelompok hidup baik dari golongan mikroorganisme hewan invertebrata atau vertebrata. Sebagai pengendalian hayati dapat berperan sebagai patogen, parasit, dan pemangsa. Beberapa jenis ikan kepala timah, ikan gabus adalah pemangsa yang cocok untuk larva nyamuk. Dan yang ketiga, pengendalian lingkungan. Pencegahan yang paling tepat dan efektif dan aman juga untuk jangka waktu yang panjang yaitu dilakukan dengan program pemberantasan sarang nyamuk dan 3M, yaitu menguras bak mandi, bak penampung air, tempat minuman hewan peliharaan, menutup rapat tempat penampungan air sedemikian rupa sehingga tidak dapat diterobos oleh nyamuk dewasa, dan mengubur barang bekas yang sudah tidak terpakai, yang kesemuanya dapat menampung air hujan sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan upaya diagnosis dan dapat diartikan sebagai tindakan yang berupaya untuk menghentikan proses penyakit pada tingkat permulaan sehingga tidak akan menjadi lebih parah. Yang pertama, melakukan diagnosis sedini mungkin dan memberikan pengobatan yang tepat bagi penderita demam berdarah dengue. Yang kedua, unit pelayanan kesehatan yang menemukan penderita atau tersangka penderita demam berdarah segera melaporkan ke puskesmas dan dinas kesehatan dalam jangka waktu jam.
Dan yang terakhir, penyelidikan epidemiologi dilakukan petugas puskesmas untuk pencarian penderita panas tanpa sebab dan sebanyak orang atau lebih. Pemeriksaan jentik dan juga yang dimaksudkan untuk mengetahui adanya kemungkinan terjadinya penularan lebih lanjut, sehingga perlu dilakukan fogging fokus dengan radius meter dari rumah penderita atau disertai penyuluhan. Dan yang terakhir, pencegahan tertier. Pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah kematian akibat penyakit demam berdarah dengue dan melakukan rehabilitas. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu membuat ruangan gawat darurat khusus untuk penderita DBD di setiap unit pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, agar penderita dapat penanganan yang lebih baik, transfusi darah penderita yang menunjukkan gejala perdarahan, dan mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Sekian materi yang dapat saya paparkan atau presentasikan. Terima kasih.